Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Yang pertama, ada hakikat negara kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Sistem negara kesatuan ada dua, yakni sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi adalah daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut otonomi daerah. Yang kedua, ada karakteristik NKRI. Karakteristik NKRI tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat 5 pasal. Pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1. Yang kedua, 18 ayat 1. Yang ketiga, 18B ayat 2. Yang keempat, pasal 35A. Yang kelima, pasal 37 ayat 5. Baik, kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk dari negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar negeri dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada periode ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis atau PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua, Gerakan Baru Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut DITII di Jawa Barat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1920. Sistem pemerintahan yang dianut oleh periode ini adalah sistem parlementer kabinet singkat dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri dicampur tangani. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar pada pemerintah. Yang terakhir, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini menggunakan UU DS Republik Indonesia tahun 1950. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan, yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan parlementer ini terjadi pergantian kabinet, yaitu selama 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, kabinet Natsir. Yang kedua, kabinet Sudirman. Yang ketiga, kabinet Pilapol. Yang keempat, kabinet Ali Sastroamidjojo I. Yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang ketujuh, kabinet Juanda. Selanjutnya dibentuk gerakan-gerakan dewan, yaitu yang pertama 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara.
3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lampung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Langwi di Sulawesi Utara. Yang keempat, Persatuan dan Kesatuan. Pada tanggal 9 Juli 1959, didirikan kabinet. Yang pertama, kabinet inti. Yang kedua, menteri-menteri ex officio. Yang terakhir, menteri-menteri muda yang berjumlahkan 60 orang. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru selama memegang kekuasaan negara. Pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. Perkembangan per kapita masyarakat Indonesia. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang keenam, Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada periode ini memiliki ciri-ciri: 1. Konstitusi negara yang berisi. 2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 3. Jaminan atas HAM serta hak-hak warga negara. Dalam masa ini juga mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.